Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan media semuanya. Hari ini kami mewakili klien kami, Mbak Cikita Medi, untuk bicara konferensi pers masalah yang sedang terjadi di ini ya. Banyak berita-berita itu. Mungkin nanti rekan kami yang bernama Mas Adam akan jelaskan bagaimana kronologis ini bisa terjadi semuanya gitu. Ya. Oke, Mas Adam. Oke, selamat sore teman-teman media. Perkenalkan, saya Adam, kuasa hukum dari Cika Cecilia Octaviani alias Cikita Medi. Hari ini saya akan menjelaskan kronologis singkat terkait perkara yang sedang terjadi pada klien kami. Ya. Jadi begini, pada tanggal 6 September 2024, klien kami, Cikita Medi, melangsungkan live TikTok. Live TikTok di mana beliau mengeluarkan unek-uneknya terkait apa yang beliau rasakan selama ini kepada si pelapor yang selama ini kita ketahui yang bernama Silda Octavia Rosa. Ya, di sini beliau tidak merencanakan apapun. Pada live TikTok tersebut dia tidak ada unsur kesengajaan atau merencanakan untuk menyebutkan nama Silda Octavia Rosa pada live tersebut ya. Nah, namun apa yang ditangkap oleh pelapor yang bernama Silda tersebut malah menjadi bumerang buat klien kami. Kenapa? Karena si Silda ini menganggap bahwa adanya pencemaran nama baik terhadap pelapor. Itu. Yang saya pikir pencemaran nama baik ini tidak ada unsurnya, tidak masuk dalam unsur UU ITE. Kenapa? Karena apa yang diungkapkan oleh beliau merupakan suatu fakta, bukan hoax. Yang teman-teman ketahui pasti UU ITE itu orang memfitnah, terus orang menjelaskan sesuatu langsung menyangkut nama orang, langsung dianggap itu pencemaran nama baik. Tidak seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan pada live TikTok tertanggal 6 September lalu itu fakta. Benar adanya bahwa Cikita Medi itu berhubungan atau berteman baik awalnya dengan si pelapor. Namun di tengah jalan ada istilahnya ada clash gitu terkait bisnis Cikita Medi yang kita anggap disabotase oleh si pelapor itu gitu. Nah, justru yang kami anggap pencemaran nama baik itu adalah Silda kepada klien kami. Kenapa? Dia membuat laporan polisi di Polda tertanggal 12 September 2024 lalu yang belum ada landasan hukumnya, belum dilakukan penyidikan, namun dia sudah mengundang wartawan, mengagendakan wartawan untuk melakukan preskon itu. Nah, justru mereka itu yang melakukan pencemaran nama baik. Nah, sekarang saya mau nanya ya sama teman-teman ya. Saya dapat screenshot di Instagramnya beliau, si pelapor, surat kuasa khusus ini ya. Surat kuasa yang teman-teman ketahui nih, saya nanya sama teman-teman. Kalau misalnya orang melakukan pelaporan ke kepolisian, dia disebut apa? Pelapor apa terlapor? Pelapor. Pinter. Nah, di sini saya ada sedikit kejanggalan terkait kedudukan hukum dari si Silda ini sebagai pemberi kuasa kepada lawyernya. Boleh teman-teman lihat, untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum dan membuat LP serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan pemberi kuasa untuk didengar keterangannya sebagai saksi terlapor. Ya.
bisa di zoom in. Dari sini aja udah jelas dia bikin kuasa itu gimana, kita mau apa ya istilahnya, kita bingung kedudukan hukum si pelapornya, terlapor pelapor gitu loh, paham kan teman-teman ya? Gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya yang mau saya sampaikan terkait oh iya, LP yang beliau buat pada tanggal 12 September itu tidak pernah kami terima sampai detik ini, ya. Undangannya tidak pernah kami terima sama sekali. Yang ada kami mensomasi Silda Octavia Rosa kemarin, ya, ini bukti somasinya. Ini kan di media. Iya, sebentar. Ini kami sudah somasi dia. Ini isi somasinya. Di mana isi somasi itu menyebutkan bahwa kami mengundang Silda Octavia Rosa untuk mengklarifikasi atas apa yang menjadi laporannya di Polda. Namun tidak ada jawaban somasi, tidak ada respon sama sekali. Ya itu, sangat saya sayangkan gitu loh. Jadi sekarang saya sih hanya hanya menunggu itikat baik dari Silda sebelum saya melakukan somasi kedua. Saya layangkan somasi kedua. Jika somasi kedua itu sudah kami layangkan namun tidak ada respon, tidak ada jawaban lagi, maka kami dengan terpaksa akan melaksanakan akan melakukan upaya hukum laporan balik. Gitu sih. Mungkin Pak Reki ada yang tambahkan? Mungkin untuk penjelasan teknis hukumnya sudah dijelaskan sama partner Mas Adam. Sekarang mungkin ada yang disampaikan sama Mbak kita sedikit ke media. Rasa kekecewaan atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih banyak udah datang ke sini jauh-jauh, dan mohon maaf ya kemarin sempat menunggu ya karena banyak banget yang chat aku terkait hal ini, karena jujur aku taunya dari media juga gitu ya. Sangat disayangkan hal seperti ini tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu gitu ya. Saya tahu dari media, dari teman-teman, jadi maka dari itu saya butuh untuk silent, mengetahui sejauh mana laporan ini. Ternyata saya tidak menerima laporan tersebut, dan mungkin media juga sempat menyaksikan preskon yang dilakukan oleh saudari. Saya jujur kecewa banget gitu ya, karena menurut saya hal seperti ini itu bisa dibicarakan baik-baik, dan apa yang saya sampaikan di live streaming itu adalah fakta, didasari dengan bukti-bukti terkait yang saya sudah serahkan kepada tim kuasa hukum saya, Pak Reki dan Pak Adam dan rekan. Gitu aja sih. Kan terdengar lucu ya, merasa dicemarkan nama baiknya, padahal sebenarnya dugaan pencemaran nama baik ini ngebomnya ke saya. Gitu. Saya cukup tidak perlu harus membahas luka lama lagi, tapi at the end mungkin teman-teman bisa melihat gitu ya, banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan di sini akibat berita tersebut. Gitu. Paling itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Bang, terkait tadi yang LP itu artinya itu kan tidak sah ya di mata hukum ya, yang terlapor itu terus lapornya apakah diterima oleh Polda atau seperti apa laporannya LP ini? Nah, Mungkin LP sih dia Mungkin saya jawab, Pak. Jadi kalau LP itu Mbak semua sah ya, tetapi LP itu harus ada syarat formil. Syarat formilnya apa? Itu belum dilaksanakan ini. Harus mensomasi dulu. Harus klarifikasi dulu kan sama Mbak Cikita, ternyata belum diklarifikasi, tahu-tahu buat LP.
Jadi kita mau tunggu itu LP itu undangannya datang atau enggak gitu. Jangan-jangan secara syarat formilnya nggak terpenuhi, diuji material juga nggak bisa. Nah, dia sudah terlanjur bicara di publik, baru gantian kita yang buat LP nanti. Gitu. Mbak Cikita sendiri mungkin dengan siapa tadi teman-teman dengan Silda itu mungkin seperti apa sih pertemanannya dulu gitu, mungkin boleh sedikit flashback Mbak. Saya nggak mau menanggapi itu. Tapi memang kenal ya, kenal dekat. Nah ini terkait udah ke masalah ranah bisnis ya. Saya tidak berbicara personal di sini. Apa aja kerugian yang Mbak Cikita sendiri? Nanti kita akan sediakan bukti. Yang pasti itu kerugian di materi. Berapa? Dan imaterial. Sampai berapa Mbak kalau boleh tahu? Nominalnya sampai berapa kerugian? Perkiraan aja. Perkiraan? Range-nya. Miliaran? Ember-ember bukan. Oh. Ya banyak inilah, banyak proyek yang tidak jadi tanda tangan kontrak karena berita ini kan. Harusnya kita juga minta bantu media juga untuk sampaikan ke khalayak umum bahwa harus ada asas keadilan kan gitu kan. Ini kan belum diadili, belum tentu benar. Jadi beritanya paling tidak tuh jangan terlalu menyudutkan Mbak Cikita gitu. Gitu. Karena kami akan buat LP loh. Mungkin 1 minggu lagi kita buat LP. Tinggal tunggu somasi. Iya. Kak, kalau nggak salah kan dari pihak pelapor mengasih statement kalau misalkan dia tuh tidak ada kerjasama atau bisnis bareng sama kakak, mutlak itu cuma karena pertemanan dan sering membantu mempromosikan produk kakak, apa betul itu Kak? Yes, betul. Jadi tidak ada kerjasama antara kedua belah pihak. Just affiliate. Ya, mengerti kan maksud saya? Affiliate. Kayak teman-teman menawarkan jasa, memang minta bantu tapi asas pertemanan. Just affiliate. Bang, alasan sendiri mungkin mau melaporkan balik, mungkin pasalnya pasal apa, atau gimana? Pasal 27 Undang-Undang ITE sama pasal fitnah 311 sama 310 KUHP. Ancamannya Pak? Ancamannya kalau Undang-Undang ITE itu 6 tahun. Ya. Ini berarti Tapi kita lihat dulu sih etikat baik dari Dekat baik dari pihak. pihak Silda itu kan. Bang, berarti ini somasi pertama ke pihak sana Pak? Baru somasi Dari pertama. somasi pertama, belum Somasi kedua direspon. akan Segera dilayangkan. Segera. Tapi sebelumnya udah ada komunikasi Ciki? Tidak ada, tidak ada. Saya tahu dari teman-teman media. Itu yang menurut saya nih tidak ada. Iya. Ya, dan surat tersebut tidak ada sampai ke kediaman saya. Saya pure demi Allah taunya dari media semua. Pernah coba hubungin setelah? Tidak perlu, tidak penting. Karena dengan pihak sana sudah pakai jalan ini, ya oke, saya jabanin, gitu loh. Karena diselesaikan secara kekeluargaan sepertinya tidak bisa. Karena kalau kita bertegur sapa layaknya masih seperti berteman gitu ya. Tapi kayaknya kalau saat ini sih menurut saya ya, dengan bukti-bukti yang kuat, karena saya dengan kuasa hukum saya juga sudah mengumpulkan bukti gitu ya. Ini tidak hanya satu orang ya, ini banyak yang terlibat untuk membentuk kerugian bisnis saya ini banyak. Tidak hanya si saudari itu, banyak saudari-saudari lainnya yang membantu gitu. Jadi ya kalau bisa itikat baiknya gitu ya, perbaiki nama saya gitu ya, yang sudah dia lakukan di tanggal 12 September tersebut dengan mengundang media secara sengaja. Itu tidak mungkin direncanakan dalam waktu semalam ya, tim gitu. Itu yang menurut saya kayak, kenapa tidak telepon? Beliau punya nomor telepon saya dan lokasi tempat tinggal kita juga lumayan lah dekat, mudah diakses. Kenapa tidak menelpon gitu ya. Jadi akhirnya saya dengar kabar tersebut, saya dilaporkan dari media
Maka itu yang membuat saya harus menganalisa dulu dalam berminggu-minggu. 2 minggu saya diam. 2 minggu saya diam, saya konsultasi dengan Pak Reki, Pak Adam, dan saya pilih juga tim kuasa hukum yang menurut saya bisa saya ajak konsul dengan hal ini, dan saya pelajari semua gitu sebelum saya tampil di media seperti ini. Mungkin saya mohon maaf gitu membuat media jadi lama menunggu gitu ya, tapi menurut saya ini tidak adil. Saya dilapor tapi saya tahunya dari media, dari teman-teman saya, dari keluarga saya, dan akhirnya membentuk kerugian imaterial yang sangat banyak gitu loh. Untuk pekerjaan-pekerjaan saya banyak yang pending, bahkan gagal gitu. Jadi ya itu aja sih. Beberapa yang gagal kan? Kenapa? Untuk kontraknya sendiri Ada berapa? Sejauh ini dari pihak saya sih ada 3 kontrak besar, karena saya dan suami saya bekerja di perusahaan yang berkaitan dengan kontraktor. Jadi itu gede banget gitu ya. Kalau untuk masalah bisnis saya ya saya tahu rezeki itu pasti sudah disiapkan gitu ya. Tapi dengan kabar tersebut akhirnya banyak kontrak-kontrak yang dibatalkan sepihak gitu. Nah, Ciki, mohon maaf mungkin gaya bicaranya agak emosional, mungkin sedown apa sih ketika menghadapi masalah ini? Gimana ya, karena itu teman ya, kita berpikir itu teman gitu ya, ternyata itu lawan. Hanya itu gitu. Jadi makanya kalau bisa dibicarakan baik-baik kenapa tidak? Karena saya mengenal saudari gitu ya, saudari dan teman-temannya saudari tersebut itu adalah teman lama saya semua, yang semuanya akhirnya sudah ke tim sana gitu ya. Jadi ya kalau bisa tolonglah gitu kerjasamanya dikumpulkan juga, karena di sini kita ada bukti. Maka dari itu saya sangat-sangat ingin melapor balik gitu. Jadi saya jangan ditantang-tantang lah gitu. Karena ini masalah personal yang kena ke masalah karena rezeki bisnis keluarga. Di sini saya berhak gitu loh untuk mendapatkan keadilan gitu ya. Jadi sudahlah, jangan bohong-bohong lah pihak sana. Gitu. Bikin beginian aja bisa salah. Ya kan? Padahal kan tim sana juga punya kuasa hukum. Gitu. Yang melaporkan saya juga orang hukum ya kan? Jadi ya udah kita selesaikan juga. Jadi kalau memang diawali dengan begini, ya saya teruskan gitu. Jadi ini nggak hanya pakai emosi, tapi di sini kita udah pakai akal sehat semua. Dan ya saya juga nggak berhenti gitu untuk konsultasi sama Pak Reki, sama Padam dan tim kuasa hukum lainnya untuk apa tindakan saya selanjutnya gitu. Karena menurut saya kalau saya tidak maju sekarang gitu, teman-teman akan percaya saya dipolisikan. Padahal saya masih aktif jualan di dunia streaming, aktif di skincare, aktif untuk bersama-sama menjadi couple-planner di perusahaan kontraktor suami saya gitu. Jadi semuanya ini udah kena gitu ya. Jadi ini yang membuat saya harus mengambil jalan ini gitu loh teman-teman. Kaci, kita mungkin kalau misalkan dari pihak sana mau mengadakan mediasi, apakah nanti dari pihak Cikita sendiri mau mediasi berdua gitu? Oh, semua karena mereka sudah memulai dengan tim kuasa hukum dan sudah masuk ke ranah hukum, maka saya ikut dengan aturan mainnya. Karena Indonesia punya cara seperti ini, negara hukum, dan saya juga orang yang sangat kooperatif akan hal ini. Selama ini Cikita Medi seorang penyanyi yang mungkin sekarang saya ini memang sudah tidak tampil lagi di layar kaca. Saya tidak pernah punya black spot di dunia entertainment atau merusak nama baik keluarga Medi. Tapi dengan hal ini berarti saudari pelapor ini memang sudah ada mencemarkan nama baik saya gitu. Karena ya teman-teman yang hadir duluan kan, bukan? Teman-teman yang hadir di sana dan melihat beliau dengan tim kuasa hukumnya gitu ya. Kalau dia lapor ke saya, saya kan nggak masalah gitu. Ketemu dulu gitu. Makanya dari saya sendiri, saya juga konsultasi sama tim kuasa hukum saya. Oke, gimana stepnya? Secara hukum tuh kita harus apa dulu? Oke, somasi. Saya melakukan somasi. Tapi 2 hari tidak direspon. Somasi tersebut sudah saya kirimkan. Gitu. Saya ikutin aturan. Ya. Karena saya tahu saya berhadapan dengan orang yang mengerti hukum. Dan pihak yang melaporkan saya itu orang hukum. Gitu. Jadi jangan main-main.
gitu. Saya nggak pernah emosi sama dia gitu. Dia tahu saya seperti apa, dan ibaratnya satu circle kok ya. Kalau dia bermacam-macam dengan saya bekuk semua teman-temannya gitu loh, karena teman-temannya ini yang menjadi masalah gitu loh. Jadi menurut saya kalau bisa diikat baik, nggak perlu ada media, nggak apa-apa ya. Saudari tinggal bertemu dengan saya, datang ke kantor ya REWP Lawyer Firm, bertemu dengan Pak Reki, saya dan Pak Adam dan tim kuasa hukum saya. That's it, saya nggak butuh apa-apa kalau dia mau. Tapi kalau dia tidak mau, saya lapor balik gitu teman-teman. Bang Reki, kemarin juga dari pihak sana kan mengklaimnya bahwa yang dilaporkan itu akun TikToknya, bukan dari Mbak. Nah, ini gimana Bang Reki? Kalau sekarang Bang Reki berarti langsung ke personalnya kan? Akun TikTok kan yang punya Mbak Cikita. Akun TikTok yang punya Iya, saya. artinya subjek hukumnya sama aja lah, Sama aja. gitu kan. Nah, Tanpa ada somasi juga berarti ke Mbak Cikita berarti. Ya, dia tidak melakukan kan ada somasi somasi, ke saya. makanya secara Langsung syarat lapor. formil nggak ada itu. Iya. Lihat waktu dari somasi pertama ini kapan Mbak? Sampai dilayangkan yang kedua? Untuk teknisnya semua yang jalankan Mas Adam. Oh iya, Iya. Mas. 7 hari terhitung sejak tanggal berapa? Bentar ya. 23 berapa? 23 kan kita kirim somasinya. 24 sampai. 24 sampai kan? 24 ya. Rabu ya. Dari tanggal 24, seminggu setelah tanggal 24 kami akan kirimkan kembali somasi kedua. Jika tidak ada tanggapan lagi, tidak ada respon, tidak ada jawaban somasi dari pihak sana, kita dengan sangat terpaksa akan langsung melakukan pelaporan di Polda. Gitu. Oke. Ini cukup ya. Jadi kan di situ si pelapor itu bilang katanya dia nggak terima dengan Mbak yang bilang katanya gara-gara dia nih jadi bangkrut. Nah itu gimana komentarnya? Harus terima karena bukti sudah berbicara. Saksi-saksinya ada ya. Harus terima loh. Harus terima, ada bukti chat. Ada bukti-bukti orang yang melapor berbentuk dengan bukti by phone, by chat yang benar-benar merusak bisnis saya keseluruhan. Gitu, jadi kenapa harus marah? Cek dong teman-temannya. Sudah aman teman-temannya? Cek teman-temannya sekarang. Itu aja sih. Apa aja tuh tugasnya dalam bentuk apa? Tadi kan dibilang ada Pelaporan dari pelanggan. Ya. Karena kalau misalnya saya bicara lagi meluas nih, biarkan tim kuasa hukum saya yang mengumpulkan itu. Jadi perlu mediasi karena bukti-bukti tersebut itu ada. Gitu. Jadi makanya Cikita kucur-kucur kesini tuh nggak semacam marah. Tolong bantu, nggak gitu, tim, enggak. Cuma kalau kita di negara hukum ini apa yang dilaporkan itu harus ada bukti. Nah, maka saya melaporkan balik beliau dan saya juga sediakan bukti atas kuasa Allah. Selama 2 minggu ini saya berhasil menemukan bukti-bukti dari chat pelanggan, chat reseller, ya distributor, supplier, itu semua lengkap. Gitu. Jadi pihak sana kenapa harus marah? Itu kan fakta yang Anda ketahui. Gitu, Ibu, saudari, gitu loh. Bu saudari bisa lihat muka saya nggak Bu, gitu loh. Ibu itu orang ternama kan sekarang. Jadi inilah kalau sama-sama perempuan yang punya akal sehat temui. Makanya tadi sebenarnya saya pribadi juga kalau misalnya kita yang perempuan main emosi aja gitu kan. Tapi saya pikir saya harus konsultasi sama Pak Reki sama Pak Adam dan tim yang lain. Oh harus somasi dulu. Gitu ya sudah saya ikuti dengan mensomasikan dulu tapi tidak direspon. Mbak Ciki, setelah kejadian kemarin itu pada saat Mbak masih aktif dalam live-nya kan? Masih, Nah, itu alhamdulillah. apakah Efek. mulai ada ya maksudnya kayak serangan komen-komen negatif atau gimana? Serangan pasti ada gitu kan karena mereka mendengar kabar Cikita dipolisikan. Ya mungkin ada yang merasa khawatir dengan keadaan saya seperti apa. Tapi alhamdulillah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala aku bisa
hadir di sini, aku tetap aktivitas kok gitu ya, sambil juga aku banyak tanya juga sama tim kuasa hukum ini harus diapain nih gitu ya. Masalahnya keluargaku juga aku nggak nyaman ya, karena keluargaku masih aktif juga di dunia bisnis gitu kan. Jadi benar-benar ini merusak semua yang ada gitu, karena memang seumur hidup belum pernah aku dapat black spot seperti ini. Dulu zaman kecil mungkin teman-teman pernah dengar, dulu aku pernah diisukan meninggal dunia gitu ya pas waktu lagi zaman nyanyi. Tapi sekarang kok diisukannya kayak gitu. Jadi makanya aku pertama sih shock karena taunya dari media. Kalau kita taunya dari orang tersebut ya mungkin kita masih bisa musyawarah, ketemu. Tapi ini kan taunya dari media juga, terus laporannya juga tidak saya terima gitu. Jadi lebih ke arah sedih, kecewa, kok bisa sih pelakunya orang terdekat yang saya percaya, yang dimana saya tuh mereframe kembali setelah dia minta maaf sama saya. Jadi kondisinya ini pihak pelapor ini meminta maaf kepada saya, berteman kembali, saya maafin gitu. Jadi sempat terjadi kan? Sempat terjadi ya, seperti yang diomongin pelapor kan ya bulan April ya gitu. Jadi menurut saya ya itu kecewanya lebih ke situ sih. Kak, artinya bisa dibilang bisnisnya bangkrut karena disabotase gitu? Ya, karena memang dari ini dia tidak melakukan sendiri, dia melakukan ini beramai-ramai. Dari situ juga ada orang-orang yang sudah saya kumpulin karena saksinya ada. Kak, mungkin ada yang mau disampaikan Kak ke pelapor Kak? Dia nonton kan? Udah tadi kan? Oh, udah ya. Capek diulang-ulang. Oke ya.